Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallimu 'alal mabuthi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Sampai hari ini kita masih diberikan banyak sekali karunia-Nya. Masih dalam lindungan Allah, masih dalam rahmat Allah. Mungkin sebagian dari kita sedang Allah uji juga, saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, Allah uji dengan gempa bumi ya kemarin. Semoga Allah menolong yang masih hidup, menyembuhkan yang sakit, dan merahmati yang sudah berpulang. Salam dan salam kepada Rasul kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta siapapun yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, sahabat asli rahmati Allah, alhamdulillah berjumpa lagi dalam program Bincang Sore Berfaedah dari kami di Taslih TV. Sajian yang membahas seputar keilmuan, yang mendatangkan pemateri-pemateri yang memiliki spesialisasi di sana, kemudian takhasus juga di sana, yang insya Allah yang akan disampaikannya pun adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita bisa amalkan di kemudian hari. Bersama saya ada guru kita semua, Ustaz Bambang Ridho Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Bambang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kemarin ini bukan lanjutan dari ini ya Ustaz ya, karena kajian yang berbeda boleh ribut jangan sudah selesai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Udah nggak ribut lagi. Insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Setelah menonton dari episode pertama sampai episode akhir, insya Allah nggak ribut tuh. Kalau nonton. Ya. Insya Allah sore hari ini Ustaz Bambang akan ya mungkin memberikan resensi kali ya Ustaz ya, resensi dari masih perbincangan ini sih seputar fikih ya Ustaz ya. Iya. Fikih, perkembangan fikih. Kalau kemarin kan lebih ke fikih ikhtilaf ya Ustaz ya. Iya. Bagaimana kita berbeda gitu. Kalau sekarang nih fikih apa Ustaz yang antum lagi baca nih? Sebenarnya bincang santai lah gitu kan. Iya. Cuman serius, santai tapi serius gitu. Santai tapi serius. Kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol lah sebenarnya, ngobrol nih sebenarnya gitu. Ngobrol tentang Kitab. sebuah kitab atau sebuah literatur lah gitu. Iya. Ini sebenarnya unik gitu ya. Kalau misalnya kita, ya karena memang saya suka di di dunia ilmu fikih gitu kan. Artinya biasanya kalau orang memang suka gitu kan, ya mencobalah baca-baca hal-hal yang memang berkaitan dengan ilmu fikih. Nah, ada satu buku menarik sebenarnya hari ini yang ingin kita nggak kayak resensi banget, Ngobrolin mungkin. lah, ngobrolin buku ya. Spill dikit lah gitu ya. Ini ada satu buku kawan-kawan, judulnya Harakatut Tashih Al-Fiqhi Hafriyat Ta'wiliyah fi Tajribati Ibn Taimiyah ma'a Fatwa Thalaq. Tapi sebelum kita masuk ke situ Ustaz, sebenarnya gini, mungkin ini hanya sebatas khotirah gitu ya. Ada hal yang terdetik dalam hati gitu ya, atau dalam pikiran gitu. Sebenarnya ilmu fikih itu nggak melulu literaturnya gitu, tidak melulu buku-buku yang isinya tentang hukum-hukum fikih gitu. Oh, ini nggak melulu ahkam yang 5 itu. Nggak melulu membicarakan tentang ini hukumnya apa, ini hukumnya apa gitu kan. Tetapi sebenarnya di sana banyak literatur yang ya masih berkaitan dengan ilmu fikih, tetapi tidak murni fikih gitu kan. Contohnya ya buku yang akan kita bahas atau kita bicarakan pada sore hari ini gitu kan. Bahwasanya ini masih terkait dengan fikih, tetapi dia mungkin agak lebih sejarah gitu. Mungkin ya sejarah fikih ya, bukan bicara hukum ya. Bukan bicara hukumnya. Sejarah dalam artian ini kan zaman yang ketika itu sedang
berapa ya bahasanya itu ya? Ya mungkin ada di situ tokoh-tokohnya. Ada tokoh-tokoh tertentu gitu kan. Memang ini kan tertentu. Ini kan tematik gitu ya. Kalau kita baca atau kita terjemahkan judulnya saja kan Harakatut Tashih Al-Fiqhi. Gerakan perbaikan dalam bidang fikih. Terus ini yang menarik sebenarnya judul yang di bawahnya nih. Hafriyat Ta'wiliyah fi Tajribati Ibnu Taimiyah ma'a Fatwa Talaq. Ini tuh buku tentang studi analisis. Studi analisis dalam percobaan Ibnu Taimiyah. Oh, ini tokohnya lebih spesifik Spesifiknya dari Ibnu satu orang Taimiyah ini. gitu ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di mana menurut penulis ini beliau Ibnu Taimiyah dalam perjalanan ilmu fikihnya gitu ya, perjalanan keilmuan fikihnya itu beliau pernah melakukan sebuah gerakan perbaikan. Perbaikan memang ada yang salah? Ya berarti seperti itu sih. Artinya setidaknya dalam pandangan penulis apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah itu adalah sebuah perbaikan di zaman itu dan artinya memang dilihat Ibnu Taimiyah ini melihat ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu kan. Apa sih yang lebih menonjol dari semua kasus mungkin kala itu di zaman yang paling kan kalau kita lihat di biografinya Ibnu Taimiyah dan di sini dijelaskan juga atau bisa ditemukan dalam biografi Ibnu Taimiyah itu kan beberapa ulama ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah tuh punya pendapat yang mufrodat, bahasanya itu pendapat-pendapat yang memang asing tuh. Jadi tidak ada ulama lain berpendapat seperti itu. Dan itu disebutkan, beberapa ulama menyebutkan ada 60. Oh gitu, sebanyak itu ya? Sebanyak itu. Itu klaim ya. Itu kan klaim gitu kan. Artinya kalau apakah benar secara angka itu maksudnya? Secara angka ataupun secara benarkah itu hanya Ibnu Taimiyah dalam sepanjang sejarah ini berpendapat demikian, itu perlu cross check lagi, perlu studi lagi lah gitu. Mungkin buku-bukunya sih sudah ada mungkin kan gitu. Saya juga belum pernah mendapatkan gitu kan. Artinya yang khusus pilihan-pilihan Ibnu Taimiyah. Pilihan-pilihan Ibnu Taimiyah saja. Secara fikih. Oh. Tetapi ada beberapa masalah yang memang eskalasinya atau panasnya tuh sensitif banget lah gitu kan. Contohnya ini, terutama ini ya, kemudian dijadikan judul oleh penulis gitu kan, fatwa talak. Jadi masalah misalnya apakah talak 3 kalau diucapkan dalam satu majelis dalam sekali gitu ya, dalam satu duf'ah. Contohnya saya tolak kamu 3 kali. Bisa jadi seperti itu. Apakah talak yang seperti itu jatuh talak 3 atau jatuhnya talak 1? Nah, Ibnu Taimiyah memilih itu adalah talak 1 jatuhnya. Oh gitu. Sementara ulama-ulama lain mengatakan itu talak 3 tetap jatuhnya. Dan banyak dari para ulama yang memang kemudian menganggap atau mengklaim lah mengklaim itu adalah ijma. Berarti gini, kalau ada yang bilang ijma, berarti saat Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa selain pendapat yang ini bisa dikatakan merobek ijma guys, artinya keluar dari ijma Ibnu Taimiyah. Nah ini kan yang harus kemudian diteliti gitu ya. Benar nggak sebenarnya Ibnu Taimiyah itu merobek atau bahasanya ya? Keluar dari menyelisihi ijma. Sementara ijma kan nggak boleh diselisihi kan? Gitu kan. Sementara kita melihat, kalau kita melihat perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah, pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dalam beberapa karya beliau gitu, atau tulisan-tulisan beliau, misal kayak di Majmu' Fatawa dan lain-lain, atau mungkin bahkan saat kita membahas Ikhtilaful Muftin itu ada bukan beberapa tetapi banyak nukilan-nukilan dari Ibnu Taimiyah. Apalagi saat pembahasan klasifikasi ikhtilaf, bagaimana cara mengklasifikasinya kan gitu.
Itu kan ada beberapa apa namanya? Pendapat Ibnu Taimiyah. Beberapa pendapat Ibnu Taimiyah. Karena di klasifikasi itu kan caranya ada, di antaranya ada dua hal gitu ya. Agar kita bisa membedakan mana pendapat ini masih bisa ditolerir dan mana yang bisa kita katakan nyeleneh, artinya dia waduh saik gitu kan. Itu kan tidak boleh menyelisihi ijma. Ah iya. Itu Ibnu Taimiyah punya Pendapat sendiri. punya pendapat yang mendukung itu. Oh, berarti beliau nggak mungkin keluar dari ijma berarti. Belum tentu juga. Itu kan teori gitu kan. Iya, iya. Nanti praktiknya Ibnu Taimiyah seperti apa kan memang harus diuji gitu Iya, kan. betul, betul. Kemudian ada standar lagi dalam klasifikasi ikhtilaf itu, bahwasannya seseorang tidak boleh, agar pendapatnya itu tidak dikatakan pendapat nyeleneh, tidak boleh berpendapat kecuali pendapat tersebut ada salafnya. Nah, iya. Nah, tadi menarik, saya mau nanya, apakah benar Ibnu Taimiyah nggak ngomong tanpa salaf dari pembahasannya, khususnya di buku ini, Ustaz? Iya. Artinya beliau apakah benar-benar nggak ada salafnya gitu, baik di zaman sahabat, tabiin dan lain sebagainya, atau ada tapi belum terangkat, terapa gitu. Nah sekarang gini, masalahnya gini, sebenarnya buku ini kan berbicara tentang apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah dengan fatwa talak itu, dan nanti di bagian keduanya ada tentang teorinya gitu. Artinya di bagian teorinya itu apakah benar Ibnu Taimiyah kemudian merobek ijma, menyelisih ijma dan lain-lain, tidak ada salafnya pendapat beliau gitu kan. Itu kemudian ada data-data yang ini, apakah benar Ibnu Taimiyah secara teori gitu ya, secara teori pemikiran beliau menyelisih ijma, gitu kan. Begitu juga dalam praktiknya. Apakah kalau misalnya Ibnu Taimiyah punya teori dan pemikiran yang sama sejalan dengan para ulama lainnya, bahwasanya nggak boleh seseorang menyelisih ijma. Cuma kadang pada prakteknya benar atau tidak gitu kan. Iya. Dan sebenarnya penulis dari awal sudah disclaimer, ini kita sedang tidak membicarakan apakah pendapat Ibnu Taimiyah dalam fatwa talak itu benar atau salah gitu kan. Tapi beliau ingin lebih menjelaskan tentang keadaan yang terjadi kala itu dengan percobaan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Berarti ada sisi lain ya, Seth? Ada sisi lain. Apa, Seth, sisi lainnya? Apa tadi kan mungkin karena mungkin rivalnya Ibnu Taimiyah sezaman, ulama sezaman ya, maksudnya ya mungkin namanya manusia nggak seneng apa gimana, Seth? Nah ini dibahas di buku ini, ada juga dibahas. Salah satu yang dikatakan oleh penulis di buku ini, bahwasanya biografi Ibnu Taimiyah di banyak buku gitu ya. Ya kan Imam Az-Zahabi menulis, Ibnu Katsir, ya murid-murid beliau jelaslah menulis, dan ulama-ulama yang lain yang sezaman mungkin pernah sezaman dengan beliau atau setelahnya juga menulis gitu kan. Itu ada dua kata yang banyak menghiasi biografi Ibnu Taimiyah di buruk apa baik misalnya? Nah ini dua kata ini adalah a'da wa khusum. Waduh. Selalu begitu. Itu banyak yang masuk gitu. Banyak, artinya gini, memang beliau ini menurut penulis biografi gitu ya, menurut para penulis biografi punya banyak musuh. Katakan gitu. Punya banyak musuh dalam artian dimusuhi apa gimana nih? Ya ini ntar tergantung perspektif orang memandangnya gitu. Iya. Apakah memang beliau yang memulai permusuhan gitu kan, atau memang ada motif-motif lain gitu kan? Iya, bisa. Ini dibahas dalam buku ini gitu. Artinya seru, Ustaz. Jadi terkadang gini, saya ingin agak mundur ke awal tadi ya gitu ya. Kalau kita berbicara atau kita sedang menggeluti literatur fikih gitu kan, sebenarnya kita ini di hari ini bisa jadi sering terfokus atau terpatok, mungkin orang-orang yang suka ilmu fikih gitu ya, terpatok untuk membaca buku-buku fikih yang memang isinya hukum-hukum. Ya tidak ada masalahnya juga, itu baik gitu kan, memang bagus ya, karena kita untuk
mengetahui dan untuk menguatkan, mengokohkan ilmu fikih kita kan harus seperti itu gitu. Nah, tetapi kemudian sebenarnya menarik kalau kita baca buku-buku literatur fikih yang ada irisannya dengan ilmu sejarah gitu kan. Ada yang melatar belakangi. Ada melatar belakangi gitu kan. Atau wallahu alam ya, apakah sebenarnya ada pergeseran dalam penulisan ilmu fikih gitu. Katakan dari zaman imam mazhab yang 4 gitu kan. Imam Syafi'i. Ya kan memang masalahnya gini Sat ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang punya buku fikih orisinil kan cuma Imam Syafi'i kan. Ya. Al-Um. Imam Malik punyanya Muwatta. Hadis. Lebih ke ilmu hadis ya. Ya Abu Hanifah punya, cuman itu kan artinya tidak orisinil adalah tulisan murid-muridnya gitu kan. Tapi kalau kitab Al-Fiqhul Akbar itu dalam akidah dong. Dalam akidah kan. Meskipun bahasanya fikih. Gitu. Nah, Imam Ahmad juga tidak punya buku fikih murni. Lebih terkenal hadisnya ya. Lebih terkenal hadisnya. Gitu. Yang memang punya karya orisinil fikih itu kan Imam Syafi'i. Nah, kalau kemudian kita masuk membuka Al-Um punya Imam Syafi'i gitu kan. Kemudian kita compare, kita bandingkan dengan buku fikih yang lain, yang berjalan berikutnya atau setelahnya, itu kayaknya ada rasa yang beda. Apa yang paling mencolok rasanya? Dari cara membahasakannya itu agak beda gitu Imam Syafi'i. Nah, ini cuman kira-kira itu sebenarnya apa disebut sebuah pergeseran? Ada pergeseran atau tidak sih sebenarnya gitu. Itu mungkin yang ada di pikiran saya itu seperti itu. Mungkin ada orang pengen bikin studi itu gitu kan. Karena kan gini, sebenarnya kan ilmu fikih ini kan ada bukan hanya sekedar untuk kemudian membatasi ini hukumnya apa, haram, hukumnya wajib, sunnah. Kan tidak hanya itu kan. Saat Allah mewajibkan sholat, kan bukan hanya sekedar kita ya sudah kita harus sholat kan gitu. Tapi kan inna sholata tanha ada nilai yang ditanamkan. Ada yang tidak tanamkan kan. Artinya nggak kering. Sehingga kemudian Imam Al-Ghazali nulis Ihya Ulumuddin kan. Mungkin ketika itu fikih banyak, artinya karya-karya ulama dalam mazhab fikih banyak, tapi ya mungkin kurang ruhnya. Iya, kok tidak ada ruhnya, mungkin gitu ya. Artinya gini, ini kita disclaim dulu nih, takutnya kita berbicara seperti ini, nanti orang menganggapnya, wah ini mengkritik ulama gitu. Ya, masalahnya gini, satu, jangan kita menaikkan level sejarah ke wahyu gitu kan. Wahyu nggak bisa dikritik, dalam arti wahyu, hadis, Al-Quran kan nggak boleh dikritik. Masa dikritik sih? Itu kan benar-benar orisinil dari Allah dan dari Rasulullah gitu kan. Tapi sejarah itu perlulah ditinjau ulang. Bisa ditinjau ulang, bisa dikritisi gitu kan. Karena ini produk manusia nih kalau sejarah kan. Artinya kan itu kan kehidupan manusia yang dari zaman ke zaman, beda kondisi, beda situasinya yang melatar belakanginya. Dan ya masa nggak bisa dikritisi kan begitu. Artinya kita sebenarnya mencari tahu sih, lebih kayak mau tahu, nanya nih kira-kira sebenarnya seperti apa sih kan gitu kan. Kan gitu kan. Dan itu kan kemudian Imam Ghazali menulis Ihya Ulumuddin. Kalau kita lihat dalam pembahasan fikih di Ihya Ulumuddin itu kan beliau mencoba masuk ke ruhnya gitu. Artinya mungkin ya bisa jadi buku fikih yang ada hari ini kebanyakan mungkin gitu ya. Itu kayak terjadi dikotomi kemudian. Kan sebenarnya kan itu ilmu tazkiyatun nufus gitu kan. Semuanya sebenarnya itu dia mengarahkan kepada arah sana gitu kan. Tapi kemudian kok ada pemisahan, ada skat gitu kan. Ini buku fikih, ini buku tazkiyah. Yang sebenarnya nggak masalah gitu. Artinya kan memang orang harus ya kalau ada sebuah perkataan man tafaqqaha bila tasawufin faqad tazandaqa wa man tasawwafa bila tafaqquhin apalah gitu kan.
Ya artinya itu memang harus balance gitu kan. Orang belajar fikih ya harus memang punya pakem-pakem akhlak, pakem-pakem adab gitu kan, sehingga saat dia berfikih dia tidak cuma bicara halal haram boleh enggak gitu ya. Dan dia mungkin kalau melihat pendapat-pendapat di buku fikih itu kan terkadang ya ada pendapat yang agak mudah, cenderung mudah, tidak berat, tidak susah gitu kan. Ya kalau memang orang bisa menggabungkan dalam dirinya dua hal itu dengan buku yang terpisah gitu kan sih nggak masalah. Tapi kan jangan sampai berat sebelah nih. Tapi masalahnya dalam literatur itu dengan melihat kondisi umat pada hari ini itu kan sepertinya mungkin dibutuhkan ya literatur baru hari ini yang memasukkan nilai-nilai ruh itu ke dalam buku fikih. Kan gitu. Menarik. Nah, kembali ke yang ini, kembali ke kitab ini. Sebenarnya berarti ini kalau dibaca kan harakat tasih, gerakan tasih fikih di zaman Ibnu Taimiyah. Sebenarnya tadi antum sudah singgung sedikit tadi tentang ada apa sebenarnya dengan yang melatar belakangi semacam ada antum sebut eskalasi permusuhan kok sensitif sekali baik kepada Ibnu Taimiyah, bahkan tadi antum sebut dua, ada al-a'da dan khusum. Itu apa Ustaz maksudnya? Ya, apa yang latar belakangi itu semua, Ustaz? Jadi gini, dari buku ini nih. Imam Az-Zahabi kalau nggak salah atau Imam Ibnu Katsir saat berbicara tentang biografi Ibnu Taimiyah, setidaknya dalam gambarannya itu Ibnu Taimiyah ini melewati beberapa masa saat berada dalam keilmuannya di bidang fikih gitu ya. Yaitu yang pertama adalah masa di mana memang beliau secara utuh berfatwa dengan mazhab Hambali. Artinya di awal nih, di awal mulanya, di awal karirnya. Lah, gitu kan. Dia memang full bermadzhab Hambali dan itu bisa dilihat dari beberapa karya beliau gitu ya. Contohnya Syarah Umdatul Fiqh. Beliau punya syarah itu ya? Dan itu menurut penulis itu full Hambali banget lah gitu. Dalam perkembangan zaman, dalam perkembangan waktu gitu kan. Artinya kan seseorang itu kan ya nggak dalam satu level terus gitu kan. Naik, apalagi Ibnu Taimiyah, kalau kita berbicara Ibnu Taimiyah kan akalnya yang luas, kecepatan pemahamannya dia, dan itu diakui oleh orang-orang yang kawan dan lawan. Bahkan beberapa mengatakan belum pernah ditemui orang yang cepat hafalan dan kecerdasannya seperti beliau ini dalam 400 tahun belakangan ini. 400 tahun kan 4 abad nih. Iya, masa nggak ada yang lah gitu. Iya kan gitu kan. Itu kan artinya memang beliau ini sangat wah gitu kan. Memang keilmuan beliau ya tidak diragukan lagi lah gitu. Bahkan orang-orang yang memang ulama-ulama yang menjadi rival beliau, katakan seperti Imam Taqiyuddin As-Subki, itu dalam beberapa kesempatan itu pernah memuji beliau. Lalu rival sekali itu. Rival sekali itu. Cuman kan ini masalahnya nih, kalau kita berbicara hari ini orang, Ibnu Taimiyah tuh dikritik habis sama As-Subki. Lah jangan salah, Imam Taqiyuddin As-Subki juga mau memuji, memberikan pujian, memberikan testimoni gitu kan tentang bagaimana Ibnu Taimiyah gitu kan. Sepotong-sepotong yang hari ini kan. Iya, sepotong parsial jadinya gitu. Iya, kebencian aja yang itu pujian aja. Sampai lupa ya. Nah, kembali lagi kemudian Ibnu Taimiyah ini gitu ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan gitu ya. Katakan kalau fatwa talak yang dipegang Ibnu Taimiyah ini adalah menyelisih ijma, artinya dia kan ikhtilaf yang ghairu saik gitu kan, yang nyeleneh gitu kan. Kenapa kok kemudian sampai sejauh itu perlakuan rivalnya terhadap beliau? Sebenarnya kalau emang ini biasa-biasa aja kan, udah ada dulu sebelum Ibnu Taimiyah kayaknya ada banyak kan pendapat. Banyak. Iya kan? Dari sebelum Ibnu Taimiyah. Ini bicara tentang perlakuan ya, Seth ya? Perlakuan rival terhadap Ibnu Taimiyah gitu kan. Dan itu diceritakan oleh penulis bagaimana perlakuan rival terhadap Ibnu Taimiyah. Itu ada eskalasinya gitu. Artinya pertama mungkin agak soft, agak slow gitu kan, nanti sampai akhirnya menggunakan kekuatan penguasa gitu kan.
Oh, beliau sampai di penjara ya waktu itu? Sampai di penjara kan, dan mati di penjara beliau, wafat di penjara beliau kan. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan itu, kenapa kok di era-era sebelum Ibnu Taimiyah, di era-era tabi'in katakan, atau di era-era siapa gitu, itu kan para ulama memiliki pendapat-pendapat yang nyeleneh, itu kan sesuatu yang biasa saja. Biasa dalam arti ya namanya manusia, iya kan? Tapi diperlakukannya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kayak tadi mungkin apa yang melatar belakang itu saja. Ya itu dia. Ini dibahas dalam buku ini. Ya mungkin kalau kita spill sedikit, ya ini kan studi analisis gitu. Ya. Menurut analisa penulis, memang beberapa rival itu melakukan hal yang demikian kepada Ibnu Taimiyah. Katakan ada dua hal lah. Apa itu? Antara ada satu faktor, ada yang memang takut kehilangan jabatan, takut kehilangan fasilitas yang sudah dia dapatkan. Satu lagi memang ada faktor pribadi Ibnu Taimiyah, karakternya gitu ya, karakter dan keilmuan gitu. Karena disebutkan salah satu kehebatan Ibnu Taimiyah itu kalau berdebat itu keras, tajam. Orang tuh ya kalah lah gitu. Dalilnya kuat gitu ya. Bukan dalilnya kuat sih, artinya kita kalau dalilnya argumentasinya kuat, argumentasinya atau cara istidlal berargumentasinya tuh mematikan gitu kan. Sehingga kemudian kalau dilihat dalam proses peringatan kepada Ibnu Taimiyah untuk dia tidak berpendapat atau tidak berfatwa dengan fatwa yang dia pilih itu kan tidak ada tidak ada pendahuluan berupa diskusi gitu. Langsung jebret-jebret. Langsung Anda tidak boleh seperti ini, gitu kan. Sampai nanti akhirnya Anda dipenjara atas dasar perintah penguasa, Anda dipenjara. Nah tadi menarik, faktor pertama karena takut kehilangan jabatan. Berarti kan kalau ulama yang punya jabatan, berarti dia secara tidak langsung atau mungkin memang dia ada kaitannya dengan penguasa. Ya itu dia. Memang takut menggeser eksistensinya di penguasa kali. Bisa jadi seperti itu, atau gini. Jadi saya tidak mau nyebut nama gitu ya. Jadi tapi disebutkan di sini gitu. Tapi itu analisa gitu kan. Analisa itu boleh dibantah gitu. Tapi analisa itu berdasarkan riwayat yang dibawakan oleh beberapa penulis biografi gitu kan, tentang ulama ini gitu. Ulama ini jadi disifatkan oleh beberapa penulis biografi, dia itu memang sebenarnya sudah punya kemampuan ijtihad. Ya. Artinya dia sudah setara dengan Ibnu Taimiyah. Ya. Menurut kelasnya gitu, menurut penulis biografi itu gitu kan. Artinya kalau dia sudah mampu berijtihad, sebenarnya dia sudah bisa seakan-akan membuat satu madrasah sendiri ya. Seperti Ibnu Taimiyah kemudian punya banyak pendapat-pendapat yang itu adalah pendapat beliau sendiri gitulah, klaimnya seperti itu gitu kan. Tapi kemudian masalahnya kan di era itu orang itu kan mengajar, misalnya nih mazhab Syafi'i, dia kan dia mengajar sebagai seorang guru di mazhab Syafi'i, itu kan fasilitas-fasilitasnya kan fasilitas wakaf gitu kan. Oh iya kan? Ini wakaf untuk mazhab Syafi'i. Ini wakaf untuk yang mengajar. Untuk mengajar mazhab Syafi'i ini. Wakaf untuk mazhab Hambali gitu-gitu ya, untuk mengajar mazhab Hambali. Menurut analisanya, ulama ini kan seharusnya kalau dia sudah punya ilmu ijtihad gitu, dia seharusnya bisa lebih jernih melihat pendapat atau pemikiran Ibnu Taimiyah. Atau bisa jadi setidaknya dia bisa memaklumi apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah gitu kan. Karena masing-masing punya pilihannya gitu. Dan levelnya udah mustahil. Levelnya sudah mustahil. Artinya kan seorang itu bisa benar-benar bisa mendekati objektif. Katakan memang susah, kita lebih legowo lah ya. Lebih legowo gitu kan. Untuk melihat secara objektifnya kan kadang susah gitu kan. Tetapi orang yang paling bisa melihat seseorang atau menilai orang lain dengan objektif itu kan yang memang keilmuannya sama. Kan seharusnya begitu ulama itu gitu kan. Tetapi dalam beberapa biografi disebutkan, kok kenapa dia nggak mau
memaklumi Ibnu Taimiyah gitu kan. Karena ditakutkan, karena seakan-akan dia itu takut kalau dia kemudian berfatwa dengan selain mazhab Syafi'i katakan gitu kan, itu kan nanti menyelisihi wakaf gitu. Akad wakaf itu. Wakaf itu kan harus orang yang berfatwa dengan mazhab Syafi'i, mengajar mazhab Syafi'i. Kok ini orang malah mengajar yang lain atau berfatwa dengan fatwa yang lain? Nanti diambil dong gitu kan. Mauqufnya ya, gitu kan. Mauquf alaihnya. Nah, itu ada seperti itu dibahas di sini gitu. Dan ya ini kemudian menjadi pertanyaan lain menjadi pertanyaan yang lain gitu ya. Apakah pada saat itu kemudian wakaf menjadikan seorang ulama itu takut untuk melakukan perubahan atau mengemukakan pendapatnya gitu. Artinya bukan wakafnya yang buruk ya, tetapi kemudian kondisi pada saat itu menjadikan, karena kesannya kayak ngunci ya, Seth, ya? Kayak ngunci kan gitu kan. Misalkan saya wakaf, saya peruntukkan tuh akad wakaf, yang berhak menerima sebagai mauquf alaihnya adalah ulama siapapun yang mengajar mazhab Hambali, gitu kan, atau mazhab Syafi'i, atau berfatwa juga. Tiba-tiba yang dulunya fulan ini atau ulama ini dapat wakaf, pas dia keluar dari ini nggak dapat lagi tuh jatahnya kan, gitu ya, karena nggak masuk di akad. Apa masalahnya? Karena memang ya katakan memang sebagian ulama mengatakan bahwasanya nasnya wakif atau ya nasul syartul wakif karena sesyari. Karena sesyari gitu kan. Katakan itu oke lah gitu. Tetapi kemudian saat seseorang ulama memang harus mengemukakan apa yang dia yakini itu adalah kebenaran gitu kan. Sejauh mana dia berani melakukan itu atau tidak? Berarti izzah juga itu, Mas. Izzah dong. Ibnu Taimiyah kan begitu. La yasa'uni kutubul ilm. Kan beliau pas lagi beliau berfatwa talak ini, kemudian beliau dinasehatilah oleh beberapa ulama, ente jangan berfatwa seperti itu gitu. Nah, kemudian beliau ya sudahlah, karena kayaknya saya redakan dulu lah kondisinya. Artinya beliau kemudian tidak berfatwa dengan fatwa talak itu. Tetapi kemudian di beberapa bulan kemudian beliau berfatwa lagi. Artinya beliau itu mengendurkan pendapat beliau bukan karena memang beliau merasa oh iya ternyata salah nih. Enggak. Sebenarnya beliau masih merasa itu benar, masih menganggap itu adalah kebenaran yang beliau sampai pada itu gitu kan. Tetapi kemudian la yasa'uni kutubul ilm gitu kan. Enggak bisa nih saya diem aja gitu. Ini kebenaran yang memang yang harus disampaikan. Nggak boleh saya kemudian sembunyikan ilmu itu. Nah, saya kembali ke rival misalkan Ibnu Taimiyah, karena studi kasusnya ini dalam kitab ini, Seth, ketika itu berarti zaman Ibnu Taimiyah itu zaman Khalifah siapa, Seth? Siapa ya? Imam Malik kali ya? Atau siapa ya? Saya lupa deh. Artinya sebelum itu pun juga banyak pendapat yang lain. Kemudian tadi kan dibahas juga mungkin ada kedekatan ulama lain yang rival beliau yang memang dekat sama penguasa, ya kan, sehingga mungkin bisa menggoyang eksistensinya nih sebagai orang dalam istana bahasanya gitu. Nah, Ibnu Taimiyah itu nggak takut saja, dalam artian ya hajar terus gitu, nggak ada takutnya. Emang ini apa ya, kalau para penulis biografi nyebutnya qawalan lil haq gitu kan. Emang orangnya tuh ceplos ya. La yakhafuna laumata laim kan gitu kan. Enggak berprinsip. Idealis berkarakter. Bodoh amat lah orang mau ngomong apa gitu kan. Orang mau bukan bodoh amat orang mau ngomong apa juga, tetapi bodoh amat orang mau melakukan apa kepada saya kan gitu. Buktinya beliau terima di penjara. Terima aja di penjara gitu kan. Sampai ada perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah, penjara lebih indah bagiku pokoknya orang memenjarakan tubuhku gitu, tetapi hatiku ada di mana-mana. Artinya beliau, iya nggak masalah ente penjarain aneh gitu kan, aneh tetap bisa berkarya, tetap bisa. Dan nyata sebenarnya sampai hari ini, Seth, buktinya nyampe ke kita karya-karya beliau. Nah, ya kan? Iya itu dia. Sebenarnya kalau badan di penjara dan semuanya dihabisin,
habis dong dengan di penjaranya. Tapi kan hanya badan yang terkurung, pemikiran, kemudian karya-karya terus semangat sampai gitu. ke kita ya. Ustaz. Nah sebenarnya ini ada satu, mungkin inilah ya penutup gitu ya. Satu hal yang sebenarnya unik dari apa yang dialami Ibnu Taimiyah gitu ya, adalah masalah kebebasan berpendapat gitu kan. Artinya gini, sebenarnya kebebasan berpendapat dalam pandangan Islam itu batasannya apa, sejauh apa, bagaimana perlakuannya dan lain-lain lah gitu kan. Ada mungkin satu pendapat ya, satu ijtihad menarik dari Prof. Hatim Al-Auni. Beliau punya makalah, punya tulisan tentang al-hurriyah al-fikriyah, tentang kebebasan berpendapat dalam pandangan Islam gitu. Beliau mengatakan ijtihad saya adalah bahwasanya seseorang itu sebenarnya memiliki hak untuk berpendapat sebebas-bebasnya selama pendapatnya itu bukan pendapat yang mujrim, yang kriminal. Artinya kriminal tuh menghalalkan darah seseorang, menghalalkan harta seseorang, menghalalkan kehormatan seseorang. Kemudian juga kejahatan. Bukan kejahatan lah gitu kan. Kemudian pendapat tersebut itu ya, jadi menurut beliau pendapat orang itu boleh berpendapat sebebas mungkin sekalipun pendapat itu nyeleneh. Walaupun memang menurut beliau pendapat nyeleneh itu, pemikiran nyeleneh itu ada dua macam. Ada pemikiran nyeleneh yang memang masih bisa kita berdampingan dengannya, ada yang tidak bisa berdampingan. Contohnya beliau memberikan contoh yang tidak bisa hidup berdampingan itu seperti Zionisme rasis. Zionisme rasis itu kan pokoknya menurut orang-orang Zionis itu kan ya sudah, selain kita nggak boleh hidup di sini kan gitu kan. Ya rasis lah. Rasis sampai dia kemudian bikin tembok pemisah gitu kan. Itu kan rasis sekali. Itu yang kayak gitu tuh nggak bisa gitu, nggak boleh gitu. Tapi kemudian selama pendapat tersebut walaupun nyeleneh gitu kan, tapi tidak menghalalkan darah, harta seseorang, dan kemudian tidak membahayakan kedamaian masyarakat gitu kan, tidak bahasanya ya, tidak memanfaatkan kebodohan masyarakat untuk memasukkan paham-paham nyelenehnya gitu. Atau ada orang butuh makan gitu kan, saya kasih makan, nanti kamu harus ikut pendapat saya atau keyakinan saya. Itu juga nggak boleh menurut beliau. Dan beliau kemudian Prof. Hatim kemudian memberikan alasan lah kenapa beliau mengatakan hal itu, kenapa beliau membatasinya seperti itu gitu kan. Dimulai dari bagaimana contoh-contoh dalam Sirah Nabawiyah, hal-hal tersebut tuh ada, Rasulullah melakukan itu gitu. Kaum munafikin itu melakukan memberikan pendapat-pendapatnya, menyampaikan pendapat-pendapatnya yang jelas-jelas nyeleneh, kayak di perang Uhud mereka mangkir gitu kan. Tapi kemudian Rasulullah itu kan tetap menghukumi mereka dengan hukum lahiriahnya, zahirnya gitu kan, tidak dengan apa yang diwahyukan oleh Allah gitu kan. Nah, mengapa demikian? Karena kalau memang harus head to head gitu loh. Kita harus gentle. Ada pendapat nyeleneh, kalau kita anggap nyeleneh gitu ya, kita harus gentle gitu kan. Pendapat nyeleneh itu kalau dia diberikan keluangan ya, kebebasan, itu akan terlihat dan gampang untuk ngedeteksi, mengkanternya gitu kan, menangkalnya, membantahnya, mengkritiknya gitu kan. Sebaliknya kalau dia dilarang-larang, ditekan, dibatasi, dia akan masuk mencari jalan lain yang akhirnya nanti sulit untuk mendeteksi, sulit untuk, ya akhirnya semakin smooth, semakin mengerikan juga ya, semakin mengerikan dampaknya gitu kan. Dan di antara hal lain gitu ya, mengapa kemudian beliau membatasi atau memberikan standar kebebasan berpendapat sejauh itu karena begini, kalau dibatasi sebuah pemikiran, nanti ada kalanya, namanya kan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kadang orang ada di atas, kadang ada di bawah gitu. Kalau yang di atas
menzalimi, Mendapatnya mengintimidasi yang di bawah. Kemudian hari yang di bawah satu waktu dia ada di atas, kan akhirnya balas dendam aja. Dan itu kan ada di sejarah kita. Ya. Kaum Mu'tazilah di zamannya Ma'mun, Al-Wafiq, Berjaya ya. Mu'tasim gitu kan, berjaya menggunakan kekuatan Menekan Ahlus Sunnah. Sunnah. Jelaslah itu masalahnya Imam Ahmad ya. fitnah Khalqul Quran. bahwasanya Quran itu makhluk. Orang dipaksa untuk harus mengatakan Quran itu makhluk gitu kan. Nanti di zamannya Mutawakil, saat kemudian Al-Khalifah Mutawakil ini Lebih nyunah gitu kan, mendukung Ahlus Sunnah gitu kan. Khalifah Mutawakil bikin satu, apa bahasanya ya, sebuah satuan gitu ya, kayak Pol PP gitu. Kayak Pol PP yang kerjaannya itu untuk mencari orang-orang Mu'tazilah. Untuk apa? Untuk diintimidasi. Di ini. Itu ya akhirnya begitu aja tuh. Sampai ada cerita menarik, saya lupa Sat. Jadi di zamannya Mutawakil kan ada itu ya. Satuan itu. Ada satuan itu ya. Untuk mencari loh. Bukan hanya sekedar menghukum. Kalau menghukum kan ada orang salah kelihatan dihukum gitu kan. Ini cari-cari gitu. Nah, suatu hari nih Pol PP ini kan Satgas ini kan nyari gitu kan, lagi nyari gitu. Nah, tapi ada satu ulama Ahlus Sunnah yang memang dia merasa ini sesuatu yang tidak benar. Kekuatan penguasa masuk dipakai untuk mengintimidasi. Ranah ilmiah gitu kan, ranah kebebasan berpendapat, ini tidak benar. Suatu hari ulama Ahlus Sunnah ini kan tahu Satgas ini sedang mencari ulama fulan, dan dia Mu'tazilah gitu kan, Mu'tazili gitu kan. Pas lagi ditanyain dia, ulama Ahlus Sunnah ini ditanyain sama Satgas gitu kan, itu fulan itu Mu'tazilah kan gitu. Karena dia tidak setuju dengan kezaliman itu, dia akhirnya melindungi. Enggak, saya bilang dia Mu'tazilah, dia itu Ahlus Sunnah gitu. Itu apa namanya, contoh-contoh dalam sejarah yang sebenarnya perlu diangkat gitu ya. Karena ya apa namanya, kalau dalam Al-Quran kan la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu gitu. La ta'dilu. Sebenci kita, setidak setujunya kita dengan pendapat orang lain yang memang jangan berbuat zalim lah ya. Jangan berbuat zalim. Baik, jazakallahu khair. Masya Allah. Teman-teman, menarik nih ya, antara sosok yang fenomenal yang dibahas di buku ini, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang memang menurut saya nih sosok fenomenal sekali, yang diakui kawan dan lawan, kecerdasannya, keilmuannya. Terserah orang hari ini mungkin bilang apa tentang beliau juga ya. Sebagaimana yang fansnya beliau juga bebas untuk, tapi ala kulli hal masing-masing meyakini keulamaan masing-masing, itu yang penting ya Sat ya. Menarik nih buku ini, jadi teman-teman belum ada terjemahan ya kayaknya Sat ini? Belum ada. Ini buku yang mengangkat satu sosok, sebenarnya menganalisa satu sosok tentang ada gerakan ya, semacam tadi Ibnu Taimiyah yang katanya menyelisih ijma, apakah benar dan lain sebagainya. Baik, jazakumullah khair Ustaz Bambang dan sahabat Taslih Allah, kita cukupkan di sini dulu, dan insya Allah kita berjumpa lagi di bincang sore berfaedah di kesempatan yang lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadi wawasan yang akhirnya kita lebih tahu tentang bagaimana ilmu dan bagaimana sejarah ilmu, dan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada siapapun yang mungkin ya beda dengan kita, khususnya dalam koridor dan masih sama-sama dalam batasan-batasan yang dibolehkan. Aku qouli hadza, saya Abdul Khair Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.